Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Elsa Nur Hadisa, NIM 2021-12156, dan saya sendiri, Abi Ifawan, NIM 2023-12001, akan berusaha mempresentasikan PPT kelompok kami tentang perancangan basis data. Yang pertama, definisi dari basis data itu sendiri. Beberapa definisi basis data atau database adalah sebagai berikut. Sekumpulan data store bisa dalam jumlah besar yang tersimpan dalam magnetic disk, optical disk, dan media penyimpanan sekunder lainnya. Yang kedua, sekumpulan program-program aplikasi umum yang mengeksekusi dan memproses data secara umum, hapus, cari, update, dan lain-lain. Yang ketiga, basis data terdiri dari data yang di-share bagi banyak user dan memungkinkan pengguna data yang sama pada waktu bersamaan oleh banyak user. Selanjutnya, seleksi terpadu dari data-data yang saling berkaitan dari suatu enterprise basis data RS yang terdiri dari data-data seperti pasien, karyawan, dokter, perawat, dan lain-lain. Definisi perancangan basis data itu sendiri. Perancangan database adalah proses yang untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Memiliki berbagai tujuan antara lain. Dan satu, untuk memenuhi informasi yang berisikan kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Yang kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. Yang ketiga, mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan dalam kurung response time, processing time, dan storage space. Proses perancangan database itu sendiri. Ada beberapa fase proses perancangan database. Yang pertama, pengumpulan data dan analisis. Yang kedua, perancangan database secara konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Yang keempat, perancangan database secara logika, data model mapping. Yang kelima, perancangan database secara fisik. Yang keenam, implementasi sistem database. Fase pertama, pengumpulan data dan analisa. Proses identifikasi dan analisa kebutuhan data disebut pengumpulan data dan analisa. Untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database, pertama-tama harus mengenal bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para pemakai yang ada dan para pemakai yang baru, serta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan-kebutuhan dari para pemakai dan aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Selanjutnya, aktivitas pengumpulan data dan analisa terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya. Yang kedua, peninjauan dokumentasi yang ada. Yang ketiga, analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data. Yang keempat, daftar pertanyaan dan wawancara. Fase kedua, perancangan database konseptual. Tujuan dari fase ini adalah menghasilkan konseptual skema untuk database yang tergantung pada sebuah DBMS yang spesifik. Sering menggunakan sebuah high-level data model seperti ER atau EER model selama ini. Dalam konseptual skema, kita harus merinci aplikasi-aplikasi database yang diketahui dan transaksi-transaksinya yang mungkin. Yang selanjutnya, aktivitas paralel perancangan database secara konseptual. Yang pertama, perancangan secara konseptual, yaitu menguji kebutuhan-kebutuhan dari suatu database yang merupakan hasil dari fase pertama dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS. Independent model data tingkat tinggi seperti EER, Entity Relationship Model. Yang kedua, perancangan transaksi. Menguji aplikasi-aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhannya telah dianalisa pada fase pertama dan menghasilkan perincian transaksi-transaksi ini.
Fase ketiga, pemilihan DBMS. Pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari DBMS harus dipikirkan. Yang kedua, personel yang telah terbiasa dengan suatu sistem. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu DBMS, maka hal ini dapat mengurangi biaya, latihan, dan waktu untuk belajar. Fase 3, pemilihan DBMS tahap 2. Pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya tersedia layanan penjualan, keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan beberapa masalah sistem. Yang keempat, teknik. Keberadaan DBMS dalam menjalankan tugasnya seperti jenis-jenis DBMS, relational network, hierarkikal, dan lain-lain. Struktur penyimpanan dan jalur akses yang mendukung DBMS, memakai, dan lain-lain. Fase keempat, perancangan database secara logika, dalam kurung pemeraan model data. Dalam fase ini, selanjutnya dari perancangan database adalah membuat skema konseptual dan skema internal pada model data dari DBMS yang terpilih. Fase ini dilakukan oleh pemetaan skema konseptual dan skema eksternal yang dihasilkan pada fase 2. Pada fase ini, skema konseptual ditransformasikan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada fase 2 ke dalam model data dari DBMS yang dipilih pada fase 3. Fase 5, perencanaan database fisik. Perancangan database secara fisik merupakan proses pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur-jalur akses pada file-file database untuk mencapai penampilan yang terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Selama fase ini dirancang spesifikasi untuk database yang disimpan yang berhubungan dengan struktur penyimpanan, spesifikasi penempatan rekod, dan jalur akses. Selanjutnya, petunjuk pemilihan perencanaan database secara fisik. Yang pertama, response timer. Waktu yang telah berlaku dari suatu transaksi database yang diajukan untuk menjalankan suatu tanggapan. Pengaruh utama pada response time adalah di bawah pengawasan DBMS, yaitu waktu akses database untuk data item yang ditunjuk oleh suatu transaksi. Response time juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak berada di bawah pengawasan DBMS, seperti penjadwalan sistem operasi dan penundaan komunikasi. Petunjuk pemilihan perencanaan database secara fisik. 2. Space utility. Jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh file-file database dan struktur-struktur jalur akses. 3. Transaction throughput. Rata-rata jumlah transaksi yang dapat diproses per menit oleh sistem database dan merupakan parameter kritis dari sistem transaksi. Misal, digunakan pada pemesanan tempat di pesawat, bank, dan lain-lain. Hasil dari fase ini adalah penentuan jadwal dari struktur penyimpanan dan jalur akses untuk file-file database. Fase 6, implementasi sistem database. Setelah perancangan secara logika dan secara fisik lengkap, kita dapat melaksanakan sistem database. Perintah-perintah dalam DDL dan SDL, Storage Definition Language, dari DBMS yang dipilih, dihimpun dan digunakan untuk membuat skema database dan file-file database yang kosong. Kemudian database tersebut disatukan dengan datanya. Jika data harus diubah dari sistem komputer sebelumnya, perubahan yang rutin mungkin diperlukan untuk format ulang datanya yang kemudian dimasukkan ke database yang baru. Transaksi database sekarang harus dilaksanakan oleh para programmer aplikasi. Alasan perencanaan basis data.
Sistem basis data telah menjadi bagian dari sistem informasi suatu organisasi yang dicanangkan, dan ada alasan-alasan kenapa digunakan basis data. Di antaranya kebutuhan menyimpan data dari jumlah besar semakin mendesak. Fungsi-fungsi dalam organisasi semakin dikomputerisasikan. Yang ketiga, semakin kompleks data dan aplikasi yang digunakan, maka relationship antar data harus dimodelisasikan. Yang keempat, dibutuhkan kemandirian data. Selanjutnya masuk dalam perbedaan perancangan berdasarkan pendekatan sistem. Object Oriented Analysis dan Design (OOAD) diimplementasikan menggunakan metode UML karena metode ini digunakan untuk pemrograman berorientasi objek. Metode objek orientasi banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, sedangkan dalam struktur analisis Anda Design (SAD), pendekatan formal untuk memecahkan masalah dalam aktivitas bisnis menjadi bagian-bagian kecil yang dapat diatur dan berhubungan dengan untuk kemudian dapat disatukan kembali menjadi satu kesatuan yang dapat dipergunakan untuk memecah masalah. Berorientasi kepada teknik yang digunakan untuk merancang dan menulis program secara jelas dan konsisten. Karakter berorientasi objek. Encapsulation data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek sehingga prosedur dan fungsi lain dari pihak dapat mengaksesnya. Selanjutnya, inheritance. Objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya langsung. Atribut dan metode dari objek induk diturunkan pada anak objek, kemudian dan seterusnya. Selanjutnya, polymorphism, konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Tool DFD Data Flow Diagram digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir, misalnya lewat telepon, surat, dan sebagainya, atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan, misalnya file kartu, mikrofile, hard disk, tape, disket, dan lain sebagainya. DFD merupakan alat yang cukup populer saat sekarang ini karena dapat menggambarkan arus data di dalam sistem dengan struktur dan jelas. Lebih lanjut, DFD juga merupakan dokumentasi dari sistem yang baik. Perbedaan perancangan berdasarkan pendekatan sistem. Metode ERD, Entitas Relationship Diagram, adalah suatu pemodelan dari basis data relasional yang disarankan atas persepsi di dalam dunia nyata. Dunia ini misalnya terdiri dari sekumpulan objek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu objek disebut entity dan hubungan yang dimilikinya disebut relationship. Suatu entity bersifat unik dan memiliki atribut sebagai pembeda dengan entity lainnya. Diagram ER terdiri dari pendekatan berorientasi objek. Diimplementasikan menggunakan metode UML karena metode UML digunakan untuk pemrograman orientasi objek. Metode objek oriented banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. DFD Data Flow Diagram digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika. ERD Entitas Relationship Diagram adalah suatu pemodelan dari basis data relasional yang didasarkan atas persepsi di dalam dunia nyata. Suatu objek disebut entity dan hubungan yang dimilikinya disebut relationship. Demikian
yang dapat kami presentasikan. Selanjutnya, jika ada yang mau ditanyakan bisa lewat grup. Jika ada salah kata dari kami selaku kelompok 4, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.